Kalian pasti tahu kan bahwa pedoman pendidikan saat ini menggunakan KUMER atau kurikulum merdeka. Namun, apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran interkurikuler yang bervariasi, memungkinkan siswa untuk lebih mendalami materi dan memperkuat kompetensi mereka. Nah, berikut adalah poin penting dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran interkurikuler yang beragam, yaitu kurikulum ini menawarkan berbagai metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tidak terpaku dengan cara satu pembelajaran saja. Yang kedua adalah optimalisasi konten, yaitu materi pembelajaran disusun sedemikian rupa agar lebih efisien dan tepat guna, memberikan ruang pada siswa untuk benar-benar memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga adalah pemahaman konsep. Dengan waktu yang lebih banyak mempelajari setiap materi, siswa diharapkan lebih memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, penguatan kompetensi, yaitu fokus utama kurikulum ini adalah membantu siswa mengembangkan berbagai kompetensi, baik itu secara akademis maupun non-akademis, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan di masa depan. Kita akan ke tujuan kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka terdapat beberapa. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, membangun SDM yang unggul dan kompetitif. Apa sih itu? Yaitu mengacu pada proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa dalam kontribusi pembelajaran untuk membangun motivasi siswa untuk berkembang. Yang kedua yaitu memperkuat pendidikan karakter termasuk profil pelajar Pancasila. Tujuan tersebut mengacu untuk pengembangan nilai-nilai moral, etika, sikap yang baik pada saat pembelajaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Tujuan tersebut merujuk pada peningkatan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, kualitas guru, tenaga pendidik, kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, serta penggunaan teknologi pendidikan yang sangat tepat pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kurikulum merdeka. Prinsip kurikulum merdeka dibagi menjadi 3, yaitu pembelajaran intrakurikuler, di mana pembelajaran dalam kurikulum merdeka dilakukan secara terdiferensiasi. Hal ini berarti peserta didik diberikan cukup waktu untuk mendalami konsep yang memperkuat kompetensi. Selanjutnya, pembelajaran kurikuler, yaitu pembelajaran di mana bertujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang melibatkan kegiatan proyek untuk pengembangan karakter siswa. Yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa yang dilaksanakan di luar jam pelajaran formal. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta mengembangkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari berikutnya yaitu metode pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memulai dari sebuah proyek sebagai langkah awal untuk memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengalaman kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengasah skill. Jika suatu pembelajaran hanya fokus kepada hasil akhir, maka peserta didik akan susah untuk meningkatkan potensi dalam dirinya. Salah satu contoh pembelajaran berbasis proyek yaitu guru memberikan tugas berupa proyek video kepada muridnya dengan cara membagi siswanya dalam beberapa kelompok dan menentukan topiknya, sehingga setiap kelompok harus menyelesaikan tugasnya masing-masing. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu mencari solusi dari tugas proyek yang diberikan kepadanya. Oke, untuk selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai masalah pembelajaran yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi. Perubahan kurikulum yang sering terjadi di sistem pendidikan Indonesia telah menjadi subjek perdebatan yang sangat hangat. Yang mungkin sebelumnya yaitu kurikulum K13 yang sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka atau yang sering kita dengar dengan KUMER. Nah, perubahan inilah berdampak pada berbagai aspek pendidikan,
termasuk kesiapan guru, kualitas pembelajaran, dan stabilitas sistem pendidikan itu sendiri. Meskipun perubahan kurikulum itu bertujuannya sangat baik ya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan yang terlalu sering justru berdampak negatif. Guru menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kebijakannya baru, yang merupakan salah satu efek utama dari perubahan kurikulum yang sering terjadi. Ketika perubahan itu sering terjadi, guru seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Mereka kurangnya pelatihan dan pendampingan yang membuat situasi menjadi lebih buruk. Perubahan kurikulum yang sering terjadi juga berdampak pada pembelajaran siswa. Kurikulum yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Siswa juga mengalami transisi antar kurikulum lama dan kurikulum baru, mengalami kebingungan dalam memahami materi pembelajarannya. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu terkait penggunaan teknologi. Contohnya apa? Semisal nih, di beberapa daerah kadang-kadang kan fasilitas yang dimiliki sekolah itu menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntutan dari perubahan kurikulum. Tapi bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang serba terbatas? Selain itu, penggunaan teknologi juga berdampak negatif, misal seringnya akses internet yang digunakan bukannya benar-benar memaksimalkan teknologi informasi yang ada, justru mengakses konten negatif, semisal pornografi dan game online. Selain itu, siswa atau mahasiswa juga menjadi kecanduan dengan keberadaan dunia maya secara kelewatan. Hal ini dapat menjadi ketika pembelajaran tidak bersikap peka dan kritis terhadap ilmu barunya. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menyelesaikan masalah pendidikan yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya. Itu pertama terkait dengan cara menyelesaikan masalah terkait dengan seringnya pergantian kurikulum sehingga yang mengakibatkan guru untuk sulit beradaptasi dengan kurikulum tersebut, sehingga caranya guru bisa mengikuti seminar yang membahas tentang bagaimana sih kurikulum merdeka itu, bagaimana cara meningkatkan kualitas, bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa itu dengan efektif dan efisien. Terus kita bisa dengan cara mengikuti pertemuan antar sekolah yang membahas tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Kedua, terkait masalah tentang penggunaan teknologi. Kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan jaringan internet di daerah-daerah yang masih terpencil. Terus kita bisa mengikuti pelatihan teknologi bagi siswa dan guru, sehingga dengan berjalannya waktu teknologi itu semakin canggih dan kita bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut. Masalah karakter siswa, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan sosialisasi dengan orang tua peserta didik, para guru, dan kepala sekolah, membahas mengenai karakter siswa yang sangat bermacam-macam, sehingga guru bisa mendidik mereka dengan cara yang lebih baik untuk menghadapi karakter siswa yang sangat bermacam-macam, dan guru bisa memberi contoh teladan yang baik di sekolah dan bisa menegur mereka jika mereka melanggar peraturan yang ada di sekolah.